Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qal surutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Surutu sihhatil shaum, pertama al-islamu, orang yang berpuasa itu beragama Islam. Wa yustaratu ayyakuna musliman jami'in nahar, falau irtadda la'datan wahidatan batalat shaumuhu. Surutu sihhati shaum arba'atun, syarat sahnya puasa itu 4. Yang pertama al-islamu, orang yang berpuasa itu wajib beragama Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa ini ibadah khususiyah di bulan Ramadan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya. Allah tidak katakan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam, wahai manusia diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab kalimat ayuhan nas, wahai manusia, ini secara umum, baik dia seorang muslim ataupun orang kafir dari orang Yahudi dan Nasrani ataupun Majusi. Tapi ibadah puasa Ramadan ibadah khususiyah, hanya yang dipanggil orang yang beriman. Yakuna musliman jami'in nahar, dia seorang muslim sepanjang siang, dari semenjak adzan subuh sampai waktu maghrib. Walau irtada la'datan wa'idatan batalat salatuhu, batalat shaumuhu. Kalau dia murtad seketika ketika dia puasa, puasanya batal. Dengan apa? Dengan qaulan, dengan ucapan. Ketika dia puasa kemudian dikatakan sama temannya, puasa kalau puasa enggak baca Quran sama aja bohong. Kan gitu ya, omongan kurang sempurna, kurang lengkap. Karena syahrul Ramadan allazi undila fihil Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Audio Jungle. Spontan dia mengucapkan, gue nggak percaya sama Quran, itu murtad dengan ucapan. Kenapa? Tanzilum min rabbil alamin la yamassuhu illal mutahharun. Karena Al-Quran ini suatu kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin, tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan bersuci. Dia nggak yakin, spontan, walaupun bercanda nggak boleh. Hukumnya murtad, batal dia puasanya. Kemudian dia istighfar, membaca kalimat tauhid, tetap batal ibadahnya, karena setelah keluar dengan ucapan, keluar dari agama Islam, maka dia batal puasanya. Nanti di bulan Syawal hukumnya wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Nah, yang kedua
syaratnya sahnya puasa al-aqlu, orangnya berakal sehat. Kalau cepek kurang, gocap lebih, ya gak? Kurang dah. Cepek kurang, gocap lebih, kurang sleter. Apa? Ini kagak sah dia puasa. Tidak sah. Kenapa? Karena akalnya kurang. Kalau akalnya kurang, tahu diri. Tadi sahur, ntar jam 7 sahur lagi, biarin. Lu jangan ngikut-ngikut. Soalnya buka. Si Fulan baru jam 5 buka puasa, biarin. Jangan bilang apa-apa, kalau dibilangin galakan dia. Biarin. Kurang. Namanya akalnya kurang. Termasuk orang yang sudah tua kemudian pikun. Apa yang dibilang? Udah makan kong? Belum, dari pagi belum. Dua piring. Kalau punya orang tua yang model kayak gini, yang ngurusin sabar. Yang ngurusin sabar. Yang kedua, saudaranya yang nggak ngurusin babanya yang tua, kalau datang ke rumah saudaranya yang ngurusin orang tua kita, harus lapang dada. Apa yang dikatakan sama orang tua, jangan langsung diambil hati, emosi, kesel. Ditanya, sini loh, Pan. Tadi gue nanya sama bapak, katanya lu nggak ngurusin bapak. Kasih makan kagak, mandiin kagak. Bang, kalau bapak kagak urusin, kenapa badannya gemuk? Betul. Namanya orang pikun. Gue nggak diurusin, gue kalau makan dilainin, ya makan mandi lain, masa kan nampan, piring sama. Yang ngurusin sabar. Kita panggil gini, abang, nah, kalau abang mau ngurusin silakan, bawa tuh. Baru 2 jam di rumahnya, bininya teriak-teriak. Bininya teriak. Memang begitu. Wa man nu'ammirkum nunakkisun fil khalqi afala taqilun. Berapa banyak orang yang kami panjangkan umurnya dan kami kembalikan asal usulnya. Akalnya berkurang. Akalnya berkurang. Kelakuannya seperti anak-anak. Kalau dia punya orang tua laki, ini orang punya orang tua laki nih, kita ngurusin. Ini kadang-kadang minta sesuatu, minta air, minta makan, kita bawain ini, digaplok kita, lame banget, ilah. Cuman ke dapur dong beberapa detik, kita sabar. Berarti kelakuan kita dulu masih kecil tuh begitu, nggak sabar. Baba tuh disiram air, gaplok sama anak yang kecil. Kelakuan kita begitu. Allah gambarkan ketika orang tua kita sudah tua dan kita ngurusin, tuh begitu, cuman kita nggak merasa karena masih kecil. Begitu juga orang tua kita nggak merasa dia berbuat seperti itu karena sudah lanjut. Begitu juga kalau kita punya emak yang kita urusin yang sudah tua, sabar lagi mulutnya. Ketika datang saudaranya datang nih, yang ngurusin ke dapur, nangis tuh dia. Gue mau pulang dah, gue nggak betah di sini. Mengapanya? Gue nggak diurusin, gue dimarahin mulu, mempolo. Itu begitu, ngejelekin sana, ngejelekin ini, namanya mulut nenek-nenek. Betul, jangan diambil hati, memang begitu. Itu gambaran kita orang perempuan dulu begitu, masih kecilnya. Itu gambaran. Namanya juga orang yang sudah tua, sedikit-sedikit diambil itu memori akalnya sehingga hilang. Kita sabar ngurusinnya. Kalau kita sabar ngurusinnya,
insya Allah keberkahan dan kesuksesan yang Allah berikan kepada anak yang berbakti kepada orang tua. Malaklu. Jami'in nahar, berakal sehat di waktu subuh sampai maghrib. Walau junnan la'datan, walaupun gila cuman sebentar, batal. Bagaimana kalau pingsan? Pingsan. Kalau dia pingsan jami'in nahar, dari semenjak dia pingsan, dari jam 9 atau jam 12 dia pingsan, sadar waktu maghrib. Cakep dia begini, ngerti banget namanya. Pingsan ngepasin waktu maghrib. Gimana pusat? Batal. Kenapa? Di pertengahan dia pingsan sampai waktu berbuka puasa dia nggak sadar. Ketika dia sadar walaupun cuman sebentar, sah hukumnya. Termasuk hilangnya akal itu dengan sebab ayan. Kalau ayan udah batal udah, karena total. Hukumnya batal itu, yang namanya ayan. Yang ketiga, nago minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Payustartu antakuna mar'atu ta'iratan jami'in nahar, walau hadatu fi ahladatin pin nahar batala shaumuhu. Begitu pula syarat yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Kalau di pertengahan, di dalam andai kata dia puasa dalam keadaan suci, hukumnya wajib puasa. Ketika di pertengahan puasa tiba-tiba tamu datang gak diundang, ibu jangan kesel. Berapa menit lagi iklan, dikit lagi beduk. Dia uduk, tamu datang. Apa kata bini kita? Kenapa enggak tadi pagi aja? Ngapain gue nungguin? Tapi ibu ditulis pahala karena sudah melaksanakannya, dibarengi dengan niat. Tapi hukumnya wajib qadha. Wajib qadha. Wa kadzalika law takhurat asna'u lakin yusannul imsak. Kalau memang dia enggak puasa, haram bagi ibu menampakkan dirinya makan dan minum secara terang-terangan, walaupun di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah keluarga. Laki puasa, anak puasa, ibu lagi halangan, rebus Indomie. Rebus telurnya 2, sawinya setengah kilo. Puyeng-puyeng dah tuh. Itu haram, harus sembunyi, jangan ada yang tahu. Tuh. Kalau ibu-ibu sekarang kan itu terang-terangan dia agak puasa dengan alasan datang bulan. Tuh yang nganterin yang di Tanah Abang sama juga, bang agak puasa, datang bulan. Sama mama. Iya nggak boleh, itu haram. Orang laki nggak ada yang haid. Kagak. Khusus yang diberikan oleh Allah, iradah kehendak Allah, banati bani Adam, perempuan dari anak keturunan manusia. Itu. Ketika dia puasa, ketika dia tidak berpuasa, tiba-tiba suci di pertengahan siang. Pas dilihat ternyata suci. Bagaimana pusat? Wajib menahan diri, diet, tidak makan dan minum sampai waktu berpuasa. Waktu berbuka
puasa. Bagaimana pusat? Jika seorang kagak puasa, dia makan bagaimana? Dosa terus. Di mana dia makan, di mana dia minum, ketika kagak puasa, dosa terus. Makanan yang dimakan halal makannya, tapi perbuatannya dosa. Wajib imsak, menahan diri sampai waktu maghrib. Tuh yang kagak puasa makan dosa, apalagi yang dagang dosa lagi, dosa lagi. Karena dosa memfasilitasi orang yang tidak berpuasa, ataupun orang yang berpuasa gara-gara ada warteg umpama, ada warkop, jadi itu motor beloknya kiri mulu dah. Godaan tuh, godaan. Makanya sering-sering servis tuh motor kita di bulan Rejab dan bulan Sya'ban, biar nggak belok kiri. Apa yang maksudnya? Kuatin iman dan tauhid kita sebelum datangnya bulan Ramadan, biar nggak tergoda, Yang berat kan digoda, yang berat digoda. Kalau imannya mantap, ya ayyuhallazina amanu, andai kata digoda dengan apapun nggak kena. Buka puasa dah, nih saya kasih duit 1 juta, enggak. Saya kasih bonus nih 5 juta, enggak. Temennya bilang gue tambahin 10, kagak. Gue hadiah terakhir nih, kagak. Iman. Iman. Coba kalau imannya lemah, lemah. Temennya nggak puasa, lu nggak puasa, kagak. Lu puasa, lu nggak solidaritas sama temen nggak ada yang puasa, lu doang puasa, gimana sih? Makan dah, siap. Emang kesempatan, kurang imannya, kurang menjaga. Wa ilmu bikani waktun qabilan bisaum. Sekarang syarat wujubul puasa. Syarat wajibnya puasa, pertama al-islamu, beragama Islam. Kalau dia beragama Islam, laki maupun perempuan, hukumnya wajib puasa. Yang kedua at-taklif, orangnya balik, berakal, sehat. Amma sobiyu fayajibu ala wali amrihi ayamura bisaum li sab'i sinin. Adapun anak kecil hukumnya tidak wajib puasa, tapi kewajiban orang tua melatih, memerintahkan anaknya yang masih kecil di atas 7 tahun untuk berpuasa li sab'i sinin. Nanti ketika sudah dewasa, sudah balik, terbiasa, dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan setiap tahunnya. Bagaimana umpama ada anak kita masih belum 7 tahun, kira-kira umur 4 tahun, itu dihitung balita atau apa? Hitung balita, di bawah 5 tahun, tapi dia puasa, nggak apa-apa. Ikut sahur nggak apa-apa. Umpama jam 11 buka puasa nggak apa-apa. Tarbiyah namanya, latihan nggak apa-apa. Kalau umur 10 tahun ke atas, walaupun belum balik, belum wajib dia, kalau ditinggalin puasa, omelin, arahin, kasih arahin. Wajibnya nanti berpuasa karena sudah mendekati balik. Umur 10, 12 tuh omelin, kasih takzir. Lu nggak puasa, nggak ada namanya baju lebaran. Kagak kasih duit mau bawa, ya gak? Tuh mau nggak mau puasa itu dia. Sebab orang tua kita dulu, lu puasa 30 hari, 30 juz lu baca, 30 malam sholat raweh. Kalau sempurna, Baba beliin patu bata, belanja di Kalibata, girang di pasar buncit belinya. Orang dulu
Apalagi orang tua kita, gue beliin kain tuh di Mester, toko Haji Makmur, toko orang dulu mah kalau Tuan Haji itu beli kain BAS di mana? Di toko Al Makmur, Mester, Haji Mahmud, Jatinegara, terkenal. Itu juragan-juragan tanah yang ke situ datang. Bener, orang hebat dulu mah. Yang ketiga, itaqah, dia mampu, al-qudratu alaih, mampu untuk berpuasa. Itiqaku antakuna hisan wa syar'an. Yang dimaksud dengan mampu untuk puasa baik menurut syariat ataupun secara fisik. Yang dimaksud tua, si Fulan umur 70 pusat, bahkan 80, tu Haji Muhayyar 87, tapi bisa dia puasa. Orangnya tua tapi badannya muda, hukumnya wajib puasa. Kalau dia tua tapi ketoprak nambah, wajib puasa bang. Tua tapi ketoprak makan nambah, wajib puasa. Tuh Pak Ustadz Kusnadi tua tuh 75 itu, cuma rambutnya masih hitam. Wajib puasa Pak Haji Kus, karena sehat fisiknya. Usia boleh tua tapi fisiknya muda, berarti muda jiwanya, batin, raganya kuat dan muda. Ada lagi orangnya muda tapi badannya tua, sakit-sakitan. Ya Allah, si Fulan baru umur 37 stroke. Badannya habis, jalan poyong-poyongan, tangannya gedek aja deh. Mereka gini ribet tuh nih. Itu saya ada mau maghrib kan tuh. Iya kak, lebaran nggak tahu udah sampai kagak umurnya. Jadi batuk tuh syukur. Iya kak, itu nggak wajib puasa karena nggak mampu. Kagak mampu. Gak mampu, udah gedek, tapi mampu dia ngangkat ember, ngepel di masjid. Bang Iwa dari kemarin marah banget sama saya, dia kesel sama saya Bang Iwa. Kenapa? Gara-gara itu, gara-gara jam dikital. Perintah Nabi kan salah satunya sabar dan syukur. Kenapa sih Pak Ustadz kok syukur disebut, Iwa kagak? Sampai sekarang tuh marah aja sama saya. Tertulis tuh bilang Iwa dan syukur. Mampu. Begitu juga umpama ketika dia seorang musafir. Seorang musafir nggak wajib dia puasa. Kagak wajib puasa kalau dia nggak mampu. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu puasa baik bagi kamu, lebih baik puasa daripada mengqadha. Umpama nih ada tetangga kita, umpama jam 7 jam 8 dia nggak puasa, dia ngebul aja ngerokok. Habis ngopi kita tegur, Mas nggak puasa, tumben nggak puasa, mau pulang kampung Ustaz, mau pulang. Itu barang-barang saya udah masukin tuh di dalam mobil, di atas kap oleh-oleh bakal keluarga. Kapan mau berangkat Pak Ustaz? Saya bilang kapan mau berangkat? Kampungnya ntar di Gohor jam 1, jam 8 kagak puasa, haram. Namanya belum mudik. Yang dimaksud mudik pertengahan jalan. Musafir, yang masih di sini. Belum mudik. Rencana pengen mudik, pengen ketemu orang tua, dia nggak puasa. Pas mau berangkat, orang tuanya nyampe duluan. Gimana itu? Makanya jangan.
Sebab yang terjadi ke depan kita kagak tahu. Kalau kita nggak puasa ketika di perjalanan, naudzubillah min dzalik, ajal seorang tiba. Kan banyak terjadi kecelakaan nggak? Tuh, perjalanan kita jadi dosa karena kagak puasa. Wajib puasa. Yang keempat, as-sihhatu, sehat. Wajib puasa bagi yang sehat. Fala yajibu 'alal maridi, tidak wajib bagi orang yang sakit. Tapi sakit harus ke dokter. Dan dokter mengatakan kalau bapak puasa penyakit tambah parah, membahayakan jiwa, maka hukumnya tidak wajib puasa karena sakitnya parah. Beda sakit-sakit ringan, cuman batuk, cuman pilek, demam sedikit, meriang, wajib puasa. Apalagi cantengan. Lu ngapa gak puasa? Cantengan Bu Ustaz. Itu malah guan, itu mah alasan aja. Ya gak? Itu dosa. Dosa. Itu dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat, wajib puasa. Umpama dia sakit ringan tapi diberat-beratin dengan sebab alasan dia nggak puasa, takutnya nanti penyakit ringan bisa menjadi penyakit berat. Jangan. Karena jaminan dari Nabi, sumu fatasihu, puasalah kamu akan sehat. Ini kan Masjid Al-Afiyah Jagakarsa di komplek perumahan dokter. Di depan ada rumah sakit Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah, kakala datang awal bulan Ramadan, pasien sepi. Kosong tuh. Seingat lagi tuh rumah sakit Jairah kosong, Aulia kosong, Sibro kosong, pada kosong. Kenapa? Allah jaga kesehatannya. Kakala masuk bulan puasa. Karena Nabi mengatakan sumu fatasihu, puasalah kamu akan sehat. Ternyata penyebab penyakit yang ada di tubuh kita ini dengan sebab pola makan yang salah. Apa aja kita makan mumpung sehat. Boleh kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau makan durian cuma sepongge nggak apa-apa. Ya guru, sepongge. Kalau 2 bulat durian montong yang ukuran 5 kilo terlalu itu. Ngap. Jangan maksa. Betul. Makanya makan durian paling enak rame-rame, ajak orang, apalagi ajak saya, demen mata. Nah, tuh. Kenapa orang makan durian mulu tiap hari makan durian tuh guru nih? Karena dimakan durian nggak sendirian, ngajak orang, bagi orang, nyadinya sehat. Coba lu makan sendirian, penyakit. Jadi penyakit tuh. Karena dab'ul bala wal amrad bis shadaqah, menolak wabah, penyakit serta apa? Bala dengan sebab sedekah. Tuh, apalagi bulan Ramadan, banyakin sedekah. Walaupun datang ke masjid bawa makan sekedarnya untuk berbuka puasa, pahalanya sangat besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Sumu fatasihu, puasalah kamu akan sehat. Dan dilihat oleh ahli medis daerah barat mengatakan sebab penyakit yang bersarang di tubuh kita, bermacam-macam penyakit yang belum ada zaman dahulu, sekarang bermacam-macam ada. Fatigo, asam urat, apa lagi? Darah kental. Bayangin aja tuh. Jantung, corona kemarin tuh ya, corona, belum lagi Corolla nanti datang. Macam-macam tuh penyakit yang belum ada dengan sebab pola makan yang salah. Apalagi udah penyakit kanker tuh bahaya. Kenapa?
Karena makanan yang ada sekarang ini serba instan. Ada banyak bahan pengawet yang ada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan-makanan, menyebabkan bisa sarang penyakit. Sekarang makanan orang kampung aja tuh, yang namanya ikan-ikan asin, ada formalin nggak? Ada. Padi disemprot tuh pakai apa? Kimia. Bahkan apa? Tidak banyak tuh. Yang nggak disemprot cuman 2 doang nih, kangkung ame toge tuh jarang disemprot. Coba dah makan toge, ada nggak disemprot? Orang direndam dia. Apalagi yang namanya kangkung. Tuh saya lihat itu di bawah dekat Motoa ke sono tuh. Itu kan banyak kebun-kebun. Orang kampung situ, Betawi situ masih banyak kebun. Kemudian nanam apa? Kangkung. Kalau kita tahu tuh yang nanam kangkung capainya kayak apa, itu satu lojor ke sono no. Ada kali 50 meter atau 100 meter, cuman harga pego 150.000. Itu setengah galengan, macul tiap hari. Kalau kita tahu tuh kerjanya capek, saya yakin kita beli nggak pakai tawar dah. Itu namanya kangkung. Karena capeknya bukan main. Betul. Itu doang tuh makanan yang kagak mengandung formalin, semprotan dan sebangsanya. Maka orang dulu makannya toge, makanya tidur dulu. Sama kangkung. Sekarang mah kagak. Alhamdulillah. Tuh sarangnya. Cara pengobatannya suruh puasa 1 bulan 8 hari. Ternyata puasa 1 bulan 8 hari yang diajarkan oleh Nabi puasa Senin dan Kamis. Senin, Kamis. Kalau kita puasa Senin Kamis, alhamdulillah kita akan jadi sehat. Jadi akan sehat. Pak Ustadz, saya sih kalau puasa berat banget. Tapi kalau saya ngaji kuat sejus 2 juz. Berarti amalan ibadah yang kita senengin. Ada orang seneng ibadahnya puasa. Ada lagi orang seneng ngamalin yang namanya bangun di waktu malam. Demen di sembahyang. Ada lagi demen baca Quran. Ada lagi ibadah-ibadah yang lain. Kadang-kadang kan kebanyakan kan ibadah yang lain kita senang, tapi kalau namanya puasa kadang-kadang mah agak segan-segenan. Kan macam-macam tuh orang. Pilih ibadah yang kita senengin, kemudian kita istiqomahin. Insya Allah di akhir hayat kita Allah matikan kita dengan amalia kebaikan yang kita senengin. Kita udah mengaji kelilingan nih, terusin. Kita demen baca Quran, terusin baca Quran. Kita demen zikir, terusin zikir. Kita suka sering sedekah, bantu orang, terusin. Sebab amalia yang kita senangi ketika masuk di alamul barzah, Allah berikan kesempatan sama dia terus beramal untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amal istiqomah yang dilakukan. Umpama dia biasa ngaji kelilingan, ketika dia meninggal dunia, Allah berikan kesempatan bagi dia untuk hadir di majelis ilmu sebagaimana dia sering hadir ketika dia masih di dunia. Hadir itu, makanya ke majelis ilmu di kuliah subuh, Rabu, Minggu, tempat yang sangat barokah. Karena orang tua kita, guru-guru kita hadir di situ. Kenapa? Karena dulu di dunia suka hadir, makanya berkah benar. Apalagi majlis kuitang, bener gak? Itu berkah bener tuh. Orang biasa baca Quran di dunia, ketika di alamul barzah Allah berikan kesempatan terus dibaca Quran. Terus. Disuka sedekah bantu orang di dunia, ketika di alamul barzah terus diberjuang bantu orang. Maka itu banyak aulia yang di Kalimantan, guru sekumpul ya, karena beliau suka datang ke kampung-kampung dakwah, bantu orang.
Itu banyak masjid-masjid di Sulawesi, di Kalimantan, di pedalaman, bahkan di Papua dibangun ame guru setumpul. Kakak acara hallnya itu orang-orang berdatangan. Kemudian nanya, ini majlis guru setumpul? Iya, guru Zaini, iya. Saya pengen ketemu orangnya. Ucapan terima kasih, beliau ngajar berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun ame kita ngajar. Kemudian tuh bangun majlis, ada yang bangun masjidnya. Saya mau ketemu. Kata ahli warisnya, bapak saya udah meninggal, keluarga saya udah meninggal, guru setumpul. Ini acara hall yang ke-17. Kaget dia. Perasaan baru kemarin, minggu kemarin ngajar di tempat saya. Tuh, aulia diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk berbuat baik, walaupun udah dipisahkan ruh dengan jasad. Begitu juga kita, kalau kita istiqomah, Allah berikan kesempatan berbuat baik walaupun telah meninggal dunia. Ini keistimewaan orang yang istiqomah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jadi penyakit ada di sarang tubuh kita. Cara jalannya yang mudah adalah berpuasa. Nabi mengatakan sumu fatasihu wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.